pendengar, saat ini kita bersama dengan salah seorang warga masyarakat Desa Hilisi Maitane yang membuat hasil kerajinan tangan. Ini hasil kerajinan tangannya luar biasa. Ada gari ya Pak ya? Iya, Pedang ya. Tolegu atau tologi disebut juga. Kemudian ada tongkat. Ini yang terbuat dari kayu ya, kayu dan juga besi. Nah, kita ingin tahu lebih jauh seperti apa proses pembuatannya. Ini dengan Bapak siapa dulu Pak? Saya nama asli ya. Iya. Nama saya Fa'ah Khedede Rauma Desa Hilisi Maitane. Atau biasa dipanggil? Nah, panggilan sehari-hari saya Amaleni. Oke, Pak Amaleni ini sudah berapa lama membuat kerajinan tangan gari atau tolegu seperti ini Pak? Ini setelah menikah saya, karena sebelumnya sudah ada niat saya bahwa saya akan meneruskan potensi-potensi yang terdahulu. Jadi setelah menikah, mungkin 2-3 tahun saya bisa mengerjakan salah satu gagang pedang ini. Sampai detik ini terus. Berarti udah ada sekitar Udah ada 45 tahunan. Iya. 70 tahun. Berarti ini yang turun-temurun ya di keluarga? Tidak juga. Misalnya peninggalan kakek saya dan bapak saya tidak ada. Jadi ini tercipta sendiri ini. Bahkan ada gagang-gagang ini yang saya ciptakan langsung. Memang tidak ada pernah saya lihat dari mana, di mana. Tidak. Berarti untuk membuat ini inspirasinya dari mana Pak? Iya, dari otak sendiri. Iya. Nggak ada mimpi. Memang kebetulan mungkin Bapak suka membuat karya seni ya? Iya. Suka membuat karya seni. Salah satu halnya membuat gambar-gambarnya ini seperti halnya tongkat ini. Bagaimana kita membukanya? Kita buka coba begini. Tari begini ada pisaunya. Jangan takut. Hanya segini aja saya Jadi Fungsinya apa ini Pak? Tongkat. Jadi kenapa harus pakai pisau? kan metode dulu itu supaya ada seninya sedikit. Nah, setelah itu kita lihat ada gambar remontnya dia dalam ini, di gagangnya ini. Nampaknya monyet ini dia sedang duduk. Ya, dia pegang apa itu? Ini kelapa ini. Mungkin dia sangat mungkin sangat lapar sampai sikunya terbenam di. Jadi ada istilah-istilah di sini sama kita. Kalau sampai ke siku masuk ke periuk umpamanya kemana-mana itu istilahnya manusia rakus. Manusia rakus. Sifat seperti kera ini manusia rakus. Cobalah seperti yang lain. Seperti halnya yang ini, 2 ekor kera di sini, satu yang menunggu dia buka dari atas. Artinya dibukanya sabut kelapanya, baru tempurungnya. Tapi yang ini tidak. Sampai asal ada lubang sedikit, tak tancap semua. Itulah metode sama dengan metode ini tadi. Berarti rakus sekali dia, walaupun sama-sama kan ini lapar, tapi dia menunggu, sabar dia. Ini tidak. Itulah. Jadi metode orang rakus. Jadi dalam membuat model seperti ini kan ada buaya. Terus ini apa ini Pak? Ini naga ya atau garuda ini? Burung garuda ini. Garuda ya. Burung garuda, lambang persatuan Indonesia. Nah, apa filosofi atau misalnya apa maknanya kenapa Bapak ambil monyet, ambil buaya, ambil lasara ya? Lasara itu apa tujuannya? Bapak tempatkan dia di masing-masing kerajinan tangan yang Bapak buat. Kan tujuan saya untuk merendahkan salah satu tujuan di sana ataupun supaya saya buat supaya saya bisa ternama tidak. Tapi kadang-kadang imajinasi yang tertimbul, ini saya buat. Jadi sejarahnya nanti bisa saya sejarahkan seperti hal ini. Nah ini kan Garuda ini kan burung Garuda ini kan tertulis Bhinneka Tunggal Ika, ini lambang persatuan Indonesia ini. Makanya seperti halnya ini, belum saya buat ini gagang parangnya, ini gagang parang. Masih hanya
masih hanya gagangnya, belum ada isinya. Ini gambar Pulau Nias. Berarti barang siapa yang mengambil ini pernah di Pulau Nias, nyatanya ada di tangan di Pulau Nias. Itulah. Berarti artinya Bapak memang membuatnya ada tujuannya. Ada tujuan. Ini bahannya dari apa saja ini, Pak? Kayu daerah, Pak. Kayu daerah. Kayu daerah. Terus yang ini besi? Ini kuningan ini yang dibuat di apa? Di tempat. Oh, di tempat. Di tempat. Jadi bahannya dapat dari mana, Pak? Saya pesan, saya suruh untuk bentuknya, saya suruh tukang penempa itu. Begini bentuknya, saya kasih gambar. Saya kasih gambar, maka mereka buat. Dan saya yang membelikan di rumah. Dan yang rata-rata ini semua, berapapun macam barangnya, berapa biji, yang saya beli hanya besi dan kuningan. Kalau kayunya sampai anyamannya, saya sendiri yang membuat. Tenaga orang 1 menit pun tidak ada, kecuali sama saya. Berarti Bapak yang Saya sendiri yang membuat semua ini. Nah ini Pak, saya akan melihat harganya agak terkejut gitu ya, luar biasa. Mulai yang paling murahnya 10 juta, paling mahal 100 juta. Nah ini kenapa harganya bisa semahal itu, Pak? Iya, harganya semahal ini karena umurnya juga. Umurnya. Dan banyak orang yang datang di sini tadi, gigi apa nih, gigi apa ini. Berarti gigi buaya mereka benar-benar nggak tahu gigi buaya. Tadi mungkin kalau saya bilang di Hilirsi Maitane mungkin hanya sama saya ada gigi buaya, betul. Ini gigi buaya. Makanya harganya begitu juga mahalnya. Karena untuk memperolehnya iya, benar-benar mahal juga, susah. Termasuk ini kepala kera ya? Iya. Ini kepala kera langsung ini, nggak ada tiruan ini. Berapa lama mengawetkan ini, Pak? Ini. Iya. Ini 3 hari aja, 3 malam mengawetkannya. Utuh, udah berapa bulan ini, nggak ada anunya. Ini rambutnya udah cabut. Tapi yang pastinya banyak peminatnya ya, Pak ya, yang seperti. Biasanya yang mau beli dari mana saja? Ini barang saya baru keluar karena ada dibilang kepala desa udah masuk daerah pariwisata Hilirsi Maitane 50 besar. Baru saya keluarkan ini. Benar-benar kepala desa pun tidak tahu dia bahwa saya itu pengukir. Iya, tidak tahu orang siapapun bahwa saya pengukir. Karena saya kerja di rumah aja. Nah ini Pak, maaf mungkin ini agak sensitif sedikit ya. Tapi biasanya memang untuk pedang-pedang semacam ini kan terkesan ada mistis-mistisnya. Ini bagaimana juga dengan pedang ini? Mulai dari pembuatan sampai... Ada, biasa aja. Jadi benar-benar hanya aksesoris ya Pak ya? Iya, hanya aksesoris saja. Itu saja tujuan saya. Supaya jangan hilang ini karya-karya orang terdahulu. Nah, ini kan Pak dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini ya Pak ya, Bapak sebagai seorang pengrajin, apakah merasakan dampaknya atau bagaimana? Ya, kalau dampaknya karena umur juga saya sudah banyak ini, dampaknya nggak ada saya pikir ke sana. Bahkan ini sudah saya pikir ini bukan untuk anak saya, bahkan untuk cucu saya nanti. Iya, peninggalan saya untuk cucu saya ataupun anak saya. Tidak saya bawa, bahkan sampai detik ini lagi pengrajin saya, maksudnya terus saya bawa ini. Ini kemarin saya mulai ini. Ini. Iya, ini. Dan ini gigi buaya belum siap saya buat ini. Ini gigi buayanya. Makanya ini. Berarti peralatannya pakai tangan semua Pak ya? Ini, nggak ada mesin ini orangnya. Ini apa ini namanya? Famoe namanya. Famoe ini. Ini. Jadi tidak ada nompan-nompan ini. Inilah barang yang paling kecil berapa besarnya. Untuk apa? Memang butuh di sini coba. Butuh di sini. Kalau yang besar nggak mampu dia pecah nanti. Sobek. Berarti untuk mengerjakan katakanlah seperti ini kan gagangnya aja butuh berapa lama ini Pak? Biasanya nggak pernah saya kerjakan 1 harian. Karena paling lama ini 1 jam serah dulu. Nggak boleh lebih. Soalnya mata itu terfokus nanti di sana, akhirnya nggak kabur. Iya, karena usaha juga. Jadi kadang-kala hanya satu jam dalam 1 hari atau 2 jam 1 hari. Pagi sore itu aja. Yang lain saya kerjakan. Bapak sehari-hari kerja apa Pak? Saya menunggu aja di rumah memang. Dan saya juga bukan hanya kerja ini, mungkin saya terima juga pesanan lemari ukiran. Jadi mahal lemari ukiran.
Berarti jangan-jangan yang dipakai ini juga termasuk ada yang Bapak buat seperti itu enggak? Kayak kalabubu enggak belum ya? Enggak ada saya buat itu. Oh, berarti hanya khusus tongkat dan pedang ya? Pedang ya. Yang paling sulit dibuat dan paling mahal dia. Sulitnya salah satu gigi buaya sulit. Mungkin nanti dilihat ini kalau ada yang fatele di situ, salah satu orang nggak ada salah satu pun seorang yang dapat ada gigi buaya. Tanya sama saya ada gigi buaya. Dapatnya bagaimana nih Pak? Nah inilah. Tangkap. Iya dipesan, ini mahal juga harganya ini. Iya. Mahal. Oke Pak, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau juga pemerintah lah terkait dengan usaha Bapak ini. Iya. Jadi saya mohon dan kami mohon terutama sekali Desa Ilisi Maitane, apalagi ini sudah masuk 50 besar se-Indonesia Ilisi Maitane dalam dunia pariwisata. Jadi umur saya juga sudah 70 tahun. Seandainya besok saya sudah meninggal, tidak lagi yang bisa meneruskan. Kecuali kalau memang pemerintah mau membantu dan memperhatikan supaya bisa membantu kami dalam bentuk organisasi UKM contoh, biar ada anggotanya untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan seperti ini jangan sampai hilang dan hilang terus. Itulah harapan kami kepada daerah. Bahkan tadi juga pernah saya diminta tadi apa tujuan dan dampaknya nanti oleh siapa tadi dari pusat tadi sudah mohonlah melalui Pak Menteri ini ada banyak kalau memang diperhatikan Desa Ilisi Maitane. Cobalah berapa puluh ribu Ilisi Maitane jiwanya. Kalau saya katakan yang membuat ini mungkin hanya saya yang rajin banyak seperti ini. Siapa orang lain? Di mana orang lain? Di mana orang lain? Kalau mereka itu bekerja, yang bekerja. Jadi mendapatkan gigi buaya ini mana dapat orang petani kok namanya. Di bawahnya parah, harganya dijual 50.000. Mampu dia beli ini. Berapa juta satu ini? Jadi tidak mampu. Ada banyak kalau memang ada bantuan dari pemerintah. Baik dia pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itulah yang kami harapkan. Baik, terima kasih Pak ya atas wawancaranya dan pendengar. Demikian tadi wawancara kami bersama salah seorang pengrajin dari Desa Ilisi Maitane, dan tentunya semoga apa yang disampaikan oleh beliau juga bisa menjadi harapan kita bersama bahwa untuk membuat kerajinan seperti ini memang memerlukan usaha yang luar biasa sehingga butuh dukungan ya dari berbagai pihak terutama dari pemerintah. Dengan demikian saya Novel Sulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di wawancara berikutnya.